is a nice range, 'cause I've gone through the climb, I invite pain, you'll never hear me. Erick Thohir beri update naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia U20, kabar Zain Patinama ikut ditanyakan. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa timnas Indonesia U20 akan menaturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia Belanda. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Junder, dan Justin Hubner. Namun hingga saat ini proses naturalisasi itu belum berlanjut lagi karena DPR sedang reses. Erick pun mengatakan kelanjutan proses itu akan berjalan lagi setelah 13 Maret. Soal naturalisasi pemain, surat sudah dikirim tembusan ke DPR. DPR lagi reses, rencana tanggal 13 Maret mulai didorong oleh DPR. Seperti apa prosesnya diikuti, ujar Erick kepada awak media. 3 pemain keturunan tersebut akan menjalani sidang dengan DPR RI sebelum dinaturalisasi. Mereka akan disidang oleh Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Setelah itu proses naturalisasi ketiga pemain itu akan berlanjut ke Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek untuk mendapatkan surat keputusan Presiden. Kemudian ketiga pemain itu akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Keriuhan mengenai naturalisasi tidak hanya datang dari U20, tapi juga Zain Patinama. Dalam hal ini, anggota Exco PSSI Hasani Abdul Ghani menjelaskan bahwa perpindahan federasi untuk Zain Patinama masih dalam proses. Padahal 2 rekannya, Sandy Walsh dan Jordi, sudah membela skuad Garuda. Bahkan Jordi sudah melakukan debu di ajang Piala AFF 2022 lalu. Zain Patinama memang harus menjalani proses yang lebih lama. Pasalnya, dia tidak bisa terbang ke Indonesia saat Jordi dan Sandy mengurus berkas naturalisasi. Saat itu Zain masih bermain untuk Viking FK karena Liga Norwegia masih berjalan. Kelanjutan naturalisasi Zain pun membuat netizen mulai resah karena prosesnya belum selesai 100%. Pasalnya pemain yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya tersebut masih belum pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Hal tersebut membuat pemain yang berposisi sebagai bek ini belum bisa tampil untuk timnas Indonesia. Sementara laga FIFA Matchday sudah di depan mata, di mana pertandingan tersebut diharapkan jadi debut Zain Patinama bersama skuad Garuda. 5 fakta unik negara Burundi, calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pertama, tempati ranking lebih baik dari timnas Indonesia. Diketahui timnas Burundi memiliki ranking lebih tinggi dari skuad Garuda, di mana timnas Burundi yang berasal dari Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF kini berada di peringkat 141. Mereka total sudah meraih 1,075,27 poin. Dengan begitu, timnas Burundi unggul hingga 10 peringkat dari timnas Indonesia di ranking FIFA. Sebab pasukan Sintayong kini hanya menempati peringkat 151 dunia. Kedua, belum pernah juara Piala Afrika. Meski lebih unggul secara peringkat di ranking FIFA, ternyata timnas Burundi tak terlalu bersinar di kancah sepak bola Afrika. Terbukti timnas Burundi belum pernah merebut gelar juara di ajang Piala Afrika. Bahkan mereka baru 1 kali tampil di ajang itu, yakni pada 2019 lalu. Hasilnya didapat pun mengecewakan karena langsung tersingkir di babak penyisihan grup karena kalah di 3 laga yang dijalani. Ketiga, punya banyak pemain abroad. Meski secara prestasi tak terlalu baik, kualitas pemain timnas Burundi tetap tak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti tim ini memiliki sejumlah pemain abroad yang berkarir di Eropa. Beberapa pemain abroad timnas Burundi adalah Saido Barahinho di Spurs, Mohamed Ambisi di Portugal, Naji Siminye di Prancis, Simi Rimiana di Turki, hingga Sabiu Mufa di Swedia. Keempat, diakui FIFA sebagai tambang pemain berbakat. FIFA menyebut timnas Burundi sebagai tambang pemain berbakat. Bukan tambang emas dalam arti sebenarnya. Burundi telah menghasilkan beberapa talenta sepak bola berbakat di negaranya baik pria maupun wanita. Bahkan seperti mantan pemain timnas usia muda Inggris yang kini menjadi pemain di timnas Burundi, Saido Barahinho. Saido Barahinho memang pernah membela timnas Inggris dalam sejumlah kelompok usia, mulai dari U16, U17, U18, U19, U20, hingga U21. Namun di level senior, dia memilih membela timnas Burundi. Tentunya pernyataan FIFA ini perlu diwaspadai oleh Sintayong agar meracik pasukannya dengan sebaik mungkin. Dengan begitu, kemenangan bisa diraih demi mendongkrak posisinya di ranking FIFA. K-League pamer tackle brilian Asnawi di Liga Korea.
K-League memamerkan aksi pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam saat melakukan tackle brilian dalam pertandingan Liga Korea Selatan. Pada Jumat 10 pada sore, Instagram K-League mengunggah video yang menampilkan momen saat bek kanan Jeonnam Dragons Asnawi Mangkualam melakukan tackle brilian ketika menghadapi Anyang di kasta kedua Liga Korea Selatan. Pertandingan Jeonnam Dragons versus Anyang itu berlangsung di Stadion Gwangyang pada 1 Maret. Dalam video yang diunggah K-League di akun Instagram resminya tersebut memperlihatkan detik-detik Asnawi melakukan tackle brilian. Momen tersebut melibatkan duel Asnawi dengan pemain Anyang Jo Seung-jun. Super tackle Asnawi, tulis K-League dalam akun Instagramnya. Video aksi Asnawi melakukan tackle brilian tersebut pun mendapatkan banyak komentar dari netizen. Siapa dulu yang punya Indonesia? Ucap seorang netizen. Asnawi layak main di K-League 1. Ujar netizen yang lain. Dalam pertandingan melawan Anyang, Asnawi tampil sebagai starter di posisi wingback kanan. Bahkan Asnawi mendapatkan kepercayaan untuk tampil sepanjang pertandingan. Namun sayang, Asnawi belum mampu menghindarkan Jeonnam Dragons dari kekalahan 0-1 dari Anyang.